Saya pikir nih, sepertinya ya, para pemain dari timnas Indonesia ini overconfident. Terlalu percaya diri, karena sebelum pertandingan Tom Hea sudah mengatakan, yang banyak saya baca di media, bahwa kami, artinya timnas, datang ke Australia bukan untuk mencari hasil imbang, tapi untuk meraih kemenangan. Bisa saya yakin itu. Patrick Laut mengatakan para pemain berada dalam kondisi bugar dan enjoy. Ya kan, dia yakin akan mendapatkan hasil akhir yang positif. Bisa saya yakin itu. Tapi ternyata di atas lapangan, ya kan nggak bisa bermain secara tim. Ini kan yang aneh bagi saya. Ini memalukan sekali kekalahan. Kekalahan dari Australia yang sebetulnya bukanlah merupakan tim terbaik mereka. Dan saya pikir ini adalah kemenangan yang spektakuler bagi pelatih mereka. Popovic yang sebelumnya baru menang sekali. Mencetak gol saja sulit tim ini. Tapi Indonesia bisa dibobol 5. Ini kan situasi yang sangat mengkhawatirkan. Jadi dalam hal ini saya juga ingin memberikan kritik, boleh dong. Jadi jangan kalian nanti pada baper. Oke guys, kita lihat di sini ya, Bung Binder memang kalau kita dengar daripada percakapannya itu memang dia sangat kecewa guys ya. Dan saya pasti dan saya yakin supporter timnas Indonesia pun ramai yang kecewa apabila Indonesia kalah dengan 1-5. Tetapi tidak apa guys, masih ada 3 perlawanan lagi. Diharap ketika Indonesia bertemu dengan Bahrain nanti, bertemu dengan China, karena ketika itu nanti 2 perlawanan itu di kandang Indonesia di GBK ya. Jadi ada peluang untuk menang, yaitu dengan Bahrain dan juga dengan China. Tetapi dengan Jepang tu saya tidak berani mau katakan menang ataupun tidak, tetapi kalau bisa imbang pun sudah cukup bagus guys. Apapun kita terus bagi semangat untuk timnas Indonesia pada 25 Maret ini nanti guys di GBK. Itu yang paling penting. Kalah dan menang itu kita belakang cerita ya. Yang penting kita terus mendukung timnas Indonesia. Okey, next video guys. Oh, ramainya supporter-supporter menteriak Sintayong, Sintayong, Sintayong ya guys. Tetapi itulah apa yang sudah ada sekarang ini, pelatih yang ada, kita terus dukung ya untuk kemenangan dengan Bahrain nanti dan China nanti pada laga yang akan datang. Yang sudah itu kita move on saja. Pas Indonesia kalah, maksud aku kayak gini, kan pelatih udah diganti ya. Tujuannya pelatih diganti itu biar Indonesia nggak malu-maluin. 5-1, kok bisa 5-1 sih? Padahal itu pelatih udah mantan Barca ya, mantan pemain Barca, harusnya bisa comeback kayak kan pemain Barca bagus-bagus ya. Kayaknya masalahnya di pelatih deh. Kalau misalnya kalah cuma 1-0, 2-0 nggak masalah, 5-1 bro. Kalau kayak gitu mending Agus Danglapan aja yang ngelatih, jangan mantan pemain Barca. Agus Danglapan itu siapa guys? Saya tidak tahu yang dia sebut itu. Kita lihat Peter Kluivert ini untuk membentuk timnas ini belum sampai 3 bulan guys, belum sampai. Kalau kita lihat Sintayong dulu daripada tahun 2019 sehingga tahun 2024. Sudah berapa tahun situ? Sudah 5 tahun lebih. Masuk 6 tahun. Harus kita fikir di situ. Bukannya mudah untuk kita membentuk satu pasukan itu, sepertinya mudah dengan secara yang sekejap. Bukan instan ya. Harus memakan waktu. Jadi kita beri peluang kepada Kluivert untuk membentuk timnas Indonesia ini dengan waktu yang kita berikan lagi. Mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kemungkinan ini adalah permulaannya, debutnya kan. Jadi kita tidak bisa untuk memprediksi bagaimana lagi. Kan kita sudah tahu Indonesia sudah otomatis lolos ke Piala Asia. Di Piala Asia nanti kita bisa lihat bagaimana corak dan permainan iaitu daripada Kluivert sendiri untuk timnas Indonesia nanti. Di situ mungkin sudah lama. Tahun 2005, 2025, 2026, 2027. Kalau Piala Asia nanti sudah ada 3 tahun di situ. Di situ baru kita melihat prestasi sebenar Kluivert nanti. Sedangkan Sintayong pun hampir 6 tahun bersama dengan timnas ya. Jadi kita berilah peluang pada Kluivert ya. Buruk, hasil yang buruk. Indonesia terbantai. Indonesia kalah 5-1 oleh Australia. Indonesia terbantai 5-1 dan hanya bisa membalas lewat gol oleh Romeni. 1 gol tapi gol yang cantik, dingin. Ya, Dari cantik, hasil cantik. yang buruk ini kita bisa melihat ada peluang kita punya striker baru yang keren dari sosok Ole Romeni. Ole Romeni Debutnya, bermain cukup impresif dari menit pertama, membuka ruang di kanan, di kiri, membuat dribble, membuat tusukan-tusukan ke kotak penalti. Wajar sekali Ole Romeni menjadi pemain timnas Indonesia yang terbaik bermainnya pada sore kali ini. Bahkan menurut SofaScore, Ole Romeni dapat rating hijau guys, 8.0. Wow. Dan rata-ratanya hanya 6,4 pemain timnas Indonesia. Yang sangat disoroti adalah kemampuan kita mengantisipasi bola-bola mati. 2 gol Australia dari corner, kita tidak bisa menggagalkannya.
Begitu juga dengan memanfaatkan bola-bola mati, free kick, corner, tidak ada satupun yang berbuah gol. Padahal kita juga memiliki banyak peluang. Terlepas dari itu, lini tengah, lini belakang kali ini kurang sekali, guys. Lini depan hanya Ole yang bisa dibilang bermain cukup impresif. Menurut kalian, apa yang perlu diperbaiki untuk pertandingan nanti melawan Bahrain? Okey, kalau kita lihat jaringan-jaringan daripada Australia itu, 3 gol itu, 2 gol daripada sepakan pojok dan 1 gol daripada penalti. 2 gol saja yang benar-benar daripada lapangan antara keeper dengan pemain ya. Jadi di sini sebenarnya kita lihat kualitas untuk timnas Indonesia itu ada guys, ada. Cuma mungkin tidak menyebelahi kepada timnas Indonesia. Jadi apa yang kita lihat pada minit ke-7 tidak salah saya, timnas dihadiahkan sepakan penalti. Jika gol sepakan penalti itu guys, corak ataupun waktu itu pasti ada perubahan, tidak 1-5 kalah. Mungkin kita rasa Indonesia bisa imbang. Ini pendapat saya guys. Karena apabila tidak gol saja daripada penalti pemain timnas Indonesia itu, moral down ya, moral down untuk pemain-pemain Indonesia. Jadi disitulah yang membuatkan Australia mengambil kesempatan untuk mendapatkan banyak lagi peluang dan untuk mendapatkan jaringan. Aduh, lemes pak. Lemes. 5-1 loh. 5-1. Di GBK 0-0. Di Sydney, Australia 5-1 dibantai. Sebelum kita mulai, gue pengen nanya dulu nih. Ini bukan menggiring atau apa ya. Mungkin ternyata strategi bertahan itu tidak terlalu buruk ya. Terutama melawan tim sekelas Australia. Strategi bertahan bukanlah strategi yang buruk sih menurut gue. Halftime timnas Indonesia udah ketinggalan 3-0 atas Australia guys. Momentum timnas kita benar-benar hilang setelah Kevin Dix gagal mengkonversikan penalti. Ini pertandingan benar-benar kita diajak terbang tinggi terus jatuh sejatuh-jatuhnya guys. Awal permainan main bagus, main enak, dapat penalti. Sayang penalti nggak masuk. Kayaknya situ drop banget mental, benar-benar drop. Momentum hilang, main jadi hancur berantakan. Terlepas dari performa timnas kita yang hancur, Ole Romani menurut gue emang benar-benar pemain yang sangat-sangat berkelas. Kan gue bilang, feeling kuat banget kan Ole bakal cetak gol di laga ini. Ole bermain benar-benar Spartan, all out banget sampai habis, sampai akhirnya dia pun mencetak gol. Tapi sayang, yang lain pada underperform. Gue gak mau komentar banyak-banyak, gue pengen mempersilahkan teman-teman aja deh. Coba, menurut kalian komentarnya nih, apa sih sebenarnya yang salah, apa yang harus diperbaiki? Kira-kira buat lawan Bahrain nanti, apa aja yang harus diperbaiki? Yuk, kalian komen aja yuk, daripada gue yang komen ya. Bertemu dengan Bahrain nanti, bagi saya cara permainan yang ada sekarang ini sudah bagus guys. Sebenarnya sudah bagus. Seperti dikatakan oleh Dr. Farhan Bola ini memang benar seperti saya katakan juga tadi. Mental pemain sudah drop apabila penalti tidak dikasih gol ya. Maksudnya tidak dapat gol ketika penalti, ketika Kevin Dix melakukan sepakan itu. Indonesia kalah 5-1 nih. Ya beginilah kira-kira gambaran atau kondisi atau dampak ganti pelatih di tengah-tengah kualifikasi. Mana ganti pelatihnya pelatih mediocre lagi. Ya hasilnya begini nih. Sebenarnya kalau dilihat dari statistik pertandingan lawan Australia ini, Indonesia nggak jelek-jelek banget. Bahkan penguasaan bola Indonesia lebih unggul 60% dibanding Australia. Total football. Tapi total juga kebobolannya. Tapi kalau kita mau berandai-andai, berangan-angan, mungkin kalau penaltinya Kevin Dix masuk, beda cerita. Tapi ya, mungkin kan. Tapi faktanya, nyatanya ya beginilah hasilnya. Indonesia terpuruk ada di posisi hampir paling bawah. Makanya besok-besok kalau mau rekrut Patrick, SpongeBob-nya bawa, Sandy-nya bawa, Planktonnya juga bawa. Tuan Crab jangan lupa. Apapun kita lihat nanti hasil ketika bertemu dengan Bahrain di GBK nanti guys. Itu yang kita tunggu-tunggu ya. Ya, itulah faktanya. Saya selalu mengatakan 10 atau 15 menit pertama itu begitu menentukan. Kita dapat penalti sebetulnya. Ya, ketika terus dijatuhkan. Tapi ya bola memang bunda. Kenapa Kevin Dix yang ambil ya? Saya berharap bisa Tom Haye, Rafael Marcelino mungkin yang ambilnya. Nah, ini 4-3-3 ternyata terlihat ya. Dan sayangnya Dean James, kemudian juga Misilgers, bahkan juga Kevin Dix ya, itu banyak, terlalu banyak naik sehingga 4-3-3-nya tidak terlalu kelihatan. Bertok juga ikut berpengaruh naik. Mudah-mudahan nanti ada duet Rizky Ridho dengan Jay Jazz barangkali ya. Kalau masih ada waktu untuk memperbaiki keadaan. Tapi sekali lagi, ini adalah fakta sepak bola. Di 10-15 menit pertama Anda harus manfaatkan.
Dan pertahanan kita utamanya dari sebelah kiri begitu gampang tereksplorasi tadi ya, karena keinginan ofensif dengan 4-3-3 gitu ya. Sementara demikian cukup menyedihkan, tapi mudah-mudahan masih ada kesempatan seluruh penonton Indonesia di sini yang merah ini masih tetap meneriakan Indonesia Garuda Garuda. Kata-kata untuk timnas. Katanya total football, kok malah total football? Pria tidak bercerita, tiba-tiba pecat STY. Patrick Kluivert, saya belajar dari Ange Postecoglou. Mohon maaf, lu lihat no Tottenham di mana? Hah? Piye kabare? Pernah zamanku toh. Ini mah bukan total football, tapi hancur total. Bisa-bisanya kebantai 5-1 lawan Australia. Woi Patrick, Erick Thohir, PSSI tanggung jawab lo. Apalagi alasannya, kendala bahasa, adaptasi, gak bakal gue terima. Lo main terbuka lawan Australia, itu sama saja bunuh diri. Ya, sudah tahu kan kenapa Coach Sintayong tuh lebih memilih bermain bertahan ya? Karena takut kebantai, woi. Kalau andai kata kalahnya masih 2-1 atau kalah 1-0, gue masih bisa menerima. Lah ini kebantai 5-1 dengan kualitas pemain tuh bisa dibilang tuh cukup baik. Gue gak akan nyalahin pemain ya, karena gue melihat tadi semua pemain tuh kayak gak nyaman di posisi mereka masing-masing. Ini emang murni, si Patrick itu emang aneh, woi. Tahu gak yang bikin tambah nyesek itu apa? Coach Sintayong masih bela-belain nonton timnas Indonesia, woi. Dia membangun timnas Indonesia bukan dari nol ya, dari minus sampai sekarang. Ya, dan minus. dihancurin dengan segampang itu ya, dengan pergantian pelatih yang udah nggak jelas mainnya gimana gitu ya. Ini lawan Bahrain itu bener-bener harga mati. Kalau lawan Bahrain sampai seri, apalagi sampai kalah ya, itu Patrick mending dipecat aja ya. Ketika bertemu Bahrain nanti semestinya wajib menang ya, tidak bisa imbang, tidak bisa kalah. Tetapi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia di GBK nanti ya. Apapun, kita beri peluang lagi kepada Patrick Kluivert. Yalah, kita tahu ini debutnya yang pertama ya. Jadi kita beri peluang untuk kali kedua nanti, dan ketika bertemu lagi dengan China lagi nanti pada bulan Juni ya. Sedangkan kita tahu untuk Sintayong membentuk timnas Indonesia ini memang lama ya, hampir 6 tahun. Ini Patrick Kluivert ini baru saja berapa bulan saja, baru 3 bulan tidak salah saya. Jadi kita beri peluang dulu. Perlu ada masa untuk membentuk timnya ya, bukan instan yang seperti saya katakan tadi. Untuk membentuk sebuah tim bukan instan ya, harus memakan waktu. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, seperti yang kita lihat dalam laga yang digelar di Sydney, Australia berhasil menewaskan timnas Indonesia dengan skor telak iaitu 1-5 guys, dan hasil pertandingan yang dipimpin oleh pelatih iaitu Kluivert ini jadi sorotan utama kerana dianggap jauh dari ekspektasi penggemar sepak bola tanah air, dan kekalahan ini tentunya menyisakan pertanyaan tentang strategi dan performa tim di lapangan. Jadi kita lihat tadi banyak supporter-supporter Indonesia tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh Kluivert. Jadi suasana di media sosial guys, kita lihat semakin panas dengan banyaknya komentar kecewa daripada supporter timnas Indonesia. Jadi mereka mengkritik penampilan dan strategi yang dinilai tidak maksimal, dan sehingga kekalahan ini katanya dianggap sebagai pukulan berat bagi moral tim. Jadi kritik dan saran pun bermunculan. Berharap ada perubahan ya yang signifikan agar tim bisa bangkit di pertandingan yang berikutnya. Jadi melihat ke depan guys, harapan besar tertuju pada pertandingan selanjutnya di Gelora Bung Karno nanti pada 25 Maret iaitu melawan Bahrain ya, iaitu pada tanggal 25 Maret nanti. Semoga saja tim bisa melakukan evaluasi ya, memperbaiki strategi dan memanfaatkan iaitu peluang untuk meraih 3 poin yang sangat-sangat penting ya. Kerana apabila bertemu dengan Bahrain nanti tidak bisa imbang, apatah lagi kalah. Dan timnas Indonesia harus menang ketika itu. Jadi guys, apakah komentar kalian apabila Kluivert menggantikan STY ini? Akan ada peluang Indonesia untuk ke Piala Dunia atau lebih berat lagi? Jika ada yang masih rindukan STY dan tactical STY, teman-teman bisa juga komentar. Dan jika ada teman-teman yang ingin memberikan juga kemasukan dan saranan buat semangat timnas Indonesia, bisa juga komentar ramai-ramai di bawah ini guys. Jadi guys, apapun kita terus mendukung timnas Indonesia. Semangat terus timnas Indonesia, kerana timnas Indonesia satu-satunya wakil ASEAN yang pergi ke putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Semangat terus. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa juga komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe
subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye. Bye-bye.